Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahru siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala kita sekalian dapat berhimpun dan berkumpul bersama untuk bersama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga berhimpun dan berkumpulnya kita bersama Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu asbab kita kembali dihimpun bersama-sama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari pula selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang semoga harapan kita dengan selalu kita bersalawat kepada beliau, kita dapat meraih rahmat Allah, dapat meraih keridhaan Allah, dapat meraih syafaatnya Rasulullah, dan juga menjadi sebab kita bisa berkumpul berhimpun bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Shaimin wa shaimat, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, puasa kita tinggal beberapa hari lagi saudaraku. Maka mari kita sama-sama tuntaskan kewajiban kita sebagai hamba Allah di bulan Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa kita hingga akhir puasa kita. Dan jangan sampai di antara kita ada yang sengaja meninggalkannya, sengaja tidak berpuasa, apalagi sengaja membatalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan neraka, dan aku melihat di antaranya ada orang-orang yang sedang digantung dari urat tumitnya dan kepalanya di bawah dengan mulut yang robek-robek dan terus mengeluarkan darah tanpa henti. Di saat aku bertanya tentang mereka, maka ada malaikat yang menjawab, ya Rasulullah, itu adalah balasan bagi umatmu yang mereka diberi kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tetapi mereka enggan melakukannya ya Rasulullah. Mereka bahkan membatalkan puasanya pada siang Ramadan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan, maka jalankanlah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ini sungguh anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, as-saumul li wa ana ajzi bi. Puasamu untukku, aku yang memberikan ganjarannya. Artinya tidak ada yang tahu besarnya pahala puasa Ramadan. Tidak ada yang bisa mengukur besarnya pahala puasa Ramadan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya pahala puasa Ramadan. Kecuali memang ada unggur atau orang-orang yang mendapatkan rukhsah, keringanan, boleh baginya tidak berpuasa. Maka siapa saja orang-orang yang mendapatkan rukhsah boleh tidak berpuasa, tidak berdosa membatalkannya pada siang hari. Lantas apa kewajibannya sebagai muslim wahai saudaraku? Di antaranya orang-orang yang mendapatkan rukhsah, keringanan, dispensasi, boleh tidak berpuasa pada siang hari adalah yang pertama orang yang sakit. Orang yang sakit pun juga ada dua ketentuan. Sakit yang pertama adalah sakit yang parah, sakit yang berat, yang tipis harapan untuk sembuhnya. Maka sakit yang seperti ini yang sudah sangat berat dan tipis harapan untuk sembuhnya, maka tidak wajib baginya berpuasa, tidak wajib juga mengqadha puasanya. Lantas apa kewajibannya sebagai muslim? Kewajibannya hanya membayar fidyah saja. Yang kedua wahai saudaraku, yakni orang yang sakit ringan,
seperti halnya demam yang sangat tinggi, tidak mampu meneruskan puasanya, harus berobat dan harus minum obat. Bahkan pada hari kedua sakitnya pun masih sakit, tidak sanggup berpuasa. Hari ketiga juga masih sakit, tidak mampu berpuasa, tidak berdosa baginya. Lantas kewajibannya apa? Hanya mengqadha puasanya saja, tidak usah membayar fidyah. Kemudian yang mendapatkan rukhsah yang kedua, yaitu orang yang musafir. Orang yang musafir ini, wahai saudaraku, tidak sembarang musafir, tapi juga ada syarat-syaratnya. Sedikitnya ada 3 syaratnya seorang musafir itu boleh tidak berpuasa di perjalanan. Yang pertama adalah bepergiannya bepergian yang mubah. Mungkin nanti kita ada yang mudik lebaran, nah maka niatnya dia sebagai musafir, niatnya mudik mau lebaran ke Bandung. Atau ada orang yang niatnya memang menyelesaikan pekerjaannya yang ada di Lampung misalnya, atau memang mau melihat orang tua yang ada di Aceh. Maka ini bepergian yang mubah, baru syarat pertama. Ada syarat yang kedua, ya ini jarak tempuhnya lebih 80 km lebih. Jadi tidak sembarang musafir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudariku, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah, ada juga syarat yang ketiga. Ini ketiga-tiganya harus ada, yaitu bepergiannya meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan Merangin menuju tempat tujuannya Surabaya ini sebelum fajar. Maka kalau berangkatnya sebelum fajar, pulang terawih jam 10 malam atau jam 12 malam, jam 2 malam misalnya sebelum fajar, boleh di perjalanan dia sampai ke Surabaya tidak berpuasa, tidak berdosa. Maka kewajibannya apa? Membayar qadha puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau bepergian sebagai musafir, gantilah puasamu sebanyak hari yang ditinggalkan. Orang yang sakit 3 hari tidak puasa karena sakitnya, qadha 3 hari. Orang yang musafir 2 hari di perjalanan, dia tidak berpuasa, qadha 2 hari di hari yang lain. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mendapatkan rukhsah yang ketiga adalah orang yang sudah lanjut usia. Orang yang sudah sangat tua renta, mereka nggak sanggup lagi berpuasa saking lemahnya. Maka bagi mereka yang sudah sangat tua renta, nggak wajib berpuasa, tidak wajib juga mengqadhanya. Lantas apa kewajibannya sebagai muslim? Kewajibannya membayar fidyah saja. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang mendapatkan rukhsah boleh tidak berpuasa, tidak berdosa meninggalkan puasanya. Siapa lagi mereka? Yakni wanita yang hamil atau yang menyusui. Wanita yang hamil atau yang menyusui jika khawatir kepada dirinya semakin lemah, tidak mampu dia berpuasa, atau juga mengkhawatirkan anak yang dikandungnya atau anak yang disusuinya takut kurang asinya, maka dia khawatir kedua-duanya, cukup mengqadha saja, tidak usah membayar fidyah. Ada juga ya ini apa, jika dia khawatir kepada anaknya saja, dia mampu berpuasa, tidak ada masalah bagi dirinya, hanya mengkhawatirkan anak yang disusuinya takut kurang asinya saja, maka bagi dirinya wajib kedua-duanya, membayar fidyah juga mengqadha puasanya. Yang terakhir wahai saudaraku, orang yang pekerjaannya berat baik pada siang Ramadan maupun di luar Ramadan, memang berat dalam hal mencari nafkahnya, dan pekerjaan itu tidak bisa ditunda di luar bulan Ramadan. Pekerjaan itu tidak bisa ditunda di malam hari karena memang dia harus mencari nafkah untuk keluarganya dengan pekerjaan yang sangat berat. Maka bagi orang yang pekerjaannya berat, bagi mereka wajib niat berpuasa setiap malam harinya. Dan jikalau pada siang harinya dia tidak mampu meneruskan puasanya, tidak
tidak berdosa membatalkannya, ganti puasanya pada hari yang lain di saat senggangnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita sekalian sebagai bekal bagi kehidupan kita dalam hal ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.